Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, seperti biasa saya sudah ditemani bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Associate Profesor Dr. Haji Sunarno Irwibowo SHM atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam, Cak Bowo. Malam, nih. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Emang kabarnya baik, Baik. tapi kita cukup prihatin ya akhir-akhir ini ya. Banyak sekali yang namanya ya perbedaan pendapat yang bisa memicu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ya itu tadi, bisa memicu peperangan. Maksudnya dalam hal ini seperti perang kata-kata gitu ya di media sosial, ujaran kebencian juga, bahkan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan perpecahan bagi NKRI. Kalau Cak Bowo sendiri gimana Cak melihat hal itu, Cak? Nah, inilah kalau saya setuju sekali. Namun demikian setelah adanya reformasi, ya dari reformasi itu merusak ada satu amandemen tentang Undang-Undang Dasar 45. Kemudian nggak taunya ada sesuatu yang berhubungan dengan bangsa kita itu lagi reformasi, lagi demokrasi dengan cara memilih langsung baik bupati, baik gubernur, baik wali kota, baik presiden, ya toh, baik itu adalah DPD, baik DPD tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat. Nah inilah menjadi sesuatu yang sangat sibuk sekali dikarenakan ada satu persoalan-persoalan ketika reformasi begitu dengan adanya pada waktu kepemimpinan Presiden Soeharto sampai 32 tahun sehingga begitu akhirnya apa? Akhirnya kepingin bagaimana ini suasana ini semua dimerdekakan, semua menyangkut reformasi, semua demokrasi. Nah, ini adalah ideanya demikian. Namun demikian semua itu ada proses. Tapi kita lihat, bangsa kita adalah bangsa yang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah dari suku-suku itulah ya, agak sulit. Kalau dulu negara itu lahir dikarenakan adanya suku-suku bergabung namanya Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Jadi bersatulah negara kesatuan. Tapi sekarang ini setelah adanya suatu demokrasi, demokrasi langsung, ternyata nggak bisa ada hembusan dengan adanya cara seperti ini. Contohnya demikian. Gimana, Cak? Saya berpikir bahwa kalau dulu harapan saya ada demokrasi ini menghentikan suatu tindak pidana korupsi. Menghentikan tentang kekuasaan dengan cara-cara apapun dengan adanya kalau ada tentang kekuasaan, kata dapat dan sebagainya sudah. Namun demikian banyak sekali korupsi di tingkat daerah, tingkat pusat maupun di mana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya negara ini disibukkan dengan adanya ketika adanya satu proses politik. Memang proses politik adalah proses yang mahal. Ada mahar, ada begitu mau rakyat. Ternyata nggak efektif menurut pandangan saya. Ternyata apa? Ternyata negara kita itu nggak semakin menjadi satu keutuhan dalam arti saling mengerti bagaimana satu filosofisnya. Dari situlah sehingga harapan saya ini kedepannya itulah kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila. Kenapa? Kalau Pancasila itu filosofis suatu bangsa. Satu, nilai ketuhanan ada, betul, ya toh, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, semua sudah mencakup adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ternyata sekarang terkota-kota ini, terkota-kota sehingga jangan sampai nanti akan datang ini, ya toh, tidak mampu menghadapi suatu hentaan, semua kepingin merdeka. Contohnya, ada satu mau mana Aceh merdeka, Papua merdeka, mau mana merdeka. Kalau gejolak-gejolak gejolaknya timbul dikarenakan apa? Dikarenakan tidak puas adanya satu kepemimpinan, itu yang membahayakan. Jadi kalau dulu itu adalah sentralisasi dari pusat bisa merata, tapi enggak sekarang. Daerah-daerah ini sang pemimpin ternyata apa? Ternyata banyak yang korup. Nah, itulah makanya lemahnya penegak hukum pada waktu itu untuk tindak pidana tentang penyidikan korupsi, tapi makanya akhirnya lahir
namanya KPK, yaitu etiknya Ya. demikian. Betul, tapi memang di era demokrasi seperti saat ini ya sudah pasti tuntutannya kebebasan berpendapat loh, Cak. Nah, seperti Ya. itu. Kalau menurut Cak Bowo gimana itu? Kebebasan berpendapat, boleh berpendapat, tapi ingat, dikarenakan pendapat-pendapat yang menyebabkan nantinya, contohnya ini, Ya. ada apa ya? Ada ujar kebencian nih baru-baru ini. Ya, Siapa ya. itu? Baru ini loh. Apa itu besar apa itu namanya? Saya lupa ini. Ada hubungannya sekarang ini sedang di BAP ya. Ya. Oh, menghina adalah Presiden Jokowi kan gitu. Ya, betul. Dengan ujar kebencian dan sebagainya. Itu apakah kebebasan berpendapat? Ya. Kalau berpendapat menyakitkan, contohnya mitnah, penyemaran, akhirnya ujar kebencian kan kena juga. Ya, tetap ada Tidak bisa hukumnya juga, berpendapat, ya. tapi nah, aturan itu terganjal dengan Ya. aturan undang-undang IT. ya, tetap kembali seperti itu ya. Iya. Karena memang ya serba salah di era seperti sekarang ini bebas berpendapat, tapi juga tadi ditakutkan juga semakin mempermudah perpecahan NKRI kan Nah. seperti itu kan Cak ya. Iya. Itu bisa menjurus ke SARA dan lain-lain. Kemana-mana. Ya seperti itu. Nah kalau yang seperti itu gimana Cak? Nah, Konsekuensi inilah kalau hukumnya? sudah SARA semuanya seperti ini ya toh. Sekarang itu jangan sampai ada sesuatu yang berhubungan dengan adanya perpecahan bangsa. Ya, Kalau sudah perpecahan bangsa sudahlah. Nah, ya. Kenapa? Karena negara kita itu tidak ada negara yang berkedaulatan, negara yang punya filosofis yaitu Pancasila dan undang-undang. Ya. Tidak ada. Negara manapun tidak ada mau kepingin negara-negara mau kemana itu bagaimana sih mempelajari Pancasila dan undang-undang dasar itu. Ya. Nah sebetulnya itu kepingin negara-negara seperti ini. Tapi sebetulnya malah negara kita dihancurkan dengan adanya pemilihan-pemilihan langsung, sehingga dengan demikian maka apa? Akhirnya berebutlah kekuasaan A, B, C, D mau ini, waduh, apalagi partai sekarang, partai politik kepingin menang sendiri, kepingin hancurkan kalau sudah begini, mau nabrak sana, nabrak sini. Jadi sebetulnya semakin demokrasi, semakin luas itu semua, semakin apa? Pendapat saya semakin merisaukan, semakin Ya. deg-degan, semakin Ya. apa? Kalau kita bicara masalah tentang hubungannya, kedamaian, kenyamanan sudah tidak ada. Dikarenakan lihat TV, ini begini, lapor ini, lapor udah ada ketenangan. Jadi oleh karena itu, Ya. saya memang tidak setuju dari dulu adalah menyangkut bagaimana tentang adalah pecahnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena sudah menyimpangi dari nilai-nilai luhur Pancasila, itu saya nggak suka. Makanya dengan demikian silakan. Tetapi ketika 30 tahun Ya. lagi, Indonesia nggak seperti ini lagi. Percaya Ya. antara suku ini, suku ini. Percaya sama saya. Ini baru berapa tahun, kalau sudah 30 tahun lagi, percaya. Saya nggak akan lepas analisa saya. Ingat, Ya. kayak kita ini semua berapa berbagai macam pulau, berapa bermacam suku-suku. Ya. Jadi sebetulnya yaitu Indonesia. Masa sama kalah dengan lagunya Gomblo. Apa? Gomblo Yang mana, almarhum Cak? itu orang seperti itu bisa memberikan sesuatu apa? Suatu ketenangan, suatu persatuan, sesuatu yang berhubungan dengan kedamaian. Itu orang seniman seperti itu bisa. Apalagi sekarang ini tokoh-tokoh yang wah pandainya bukan main, botaknya bukan main, pintarnya ngomong-ngomong asal bunyi saja. Ternyata realisasinya nggak punya, realisasinya nggak ada, nyala itu hanyalah omong-omong doang aja. Oh iya Ya. ya. Tapi kan tetap ada aksinya kan Cak? Aksi yang mana? Ya, aksinya itu tadi. Ya, berpendapat tadi. Ya, Ya tapi boleh pendapat koridornya ya. Pendapat harus dalam pasal 29 lihat boleh. ya. Tapi kalau pendapat ini sehingga nantinya ya toh ternyata mana demokrasi? Katanya berpendapat, tapi kalau pendapat bengok-bengok nggak bisa seperti dulu. Ya. Nah, saya sekarang nggak hubungannya dengan pendapat dan sebagainya, tetapi kita itu kembali lagi pendapat kalau kita ada menyinggung ujar kebencian, penghinaan di mana-mana, apalagi pakai diviralkan, pakai di Facebookan, pakai Instagramnya itu kan kena. Ya. Tapi itulah tidak ada suatu kemerdekaan bagi kita yang dulu itu kepinginnya merdeka, tidak lepas dari penjajah. Tapi harapan itu Ya. adalah satu, harapan
Kalau kita itu merdeka, tidak dijajah, nah kalau bisa ya sekolah itu nggak bayar, sekolah gratis, ya toh? Harapannya seperti itu, kesehatan gratis. Ya. Tapi harapannya apa? Ternyata sekolah bayar. Ya kembali lagi kolonial. Jadi kalau kita ngomong mau merdeka, apa sih indikasi merdeka? Apa sih indikasi sejahtera? Apa indikasi makmur? Katanya demikian. Tapi kalau sudah sekolah bayar itu bukan makmur. Kalau kesehatan bayar itu bukan makmur. Hanya dua. Kita itu kalau kita melihat sesuatu yang berhubungan dengan bangsa kita, tunjukkan aja. Satu, sekolah tidak bayar, ditanggung negara. Kesehatan tanggung negara. Itu namanya cakep sekarang loh, sekolah bayar. Sabar, Cak Bowo, sabar. Sebentar lagi. Saya mulai, mohon maaf nih, saya itu dari telanjang sampai celana seperti ini ya, bayar sendiri. Enggak, sabar, sebentar lagi. Kita tunggu tanggal mainnya ya, Cak ya. Makanya saya merdeka, saya nggak mau dijajah oleh semua orang. Saya berpendapat harus. Makanya saya 350 tahun. Tambah 3,5 tahun. Berapa? Merdeka itu susah. Saya kan merdeka, itu kemerdekaan susah. Makanya saya kini bebas. Sehingga apa? Saya tidak mau menggunakan APBD, APBN. Gunakan APS, anggaran belanja sendiri. Cakep dong, itu. Banyak semua itu pakai apa? APBN, APBD. Kalau saya, ini namanya merdeka, sejahtera, begitu. Kata-kata itu yang nampaknya sangat apa? Sangat memang relevansi sekali dengan adanya ucapan, tindakan, sikap itu, Mbak. Iya, betul banget ya, Cak ya. Nah, memang saya menyoroti lagi tadi yang disampaikan oleh Cak Bowo ya tentang Pancasila tadi, bahwa sebenarnya Pancasila itulah yang bisa mempersatukan kan? Mempersatukan. Seperti itu ya. Ketuhanan. Betul. Kemanusiaan. Persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan diwakili. Nah, ini yang paling penting ini. Keadilan sosial bagi seluruh. Mana keadilan sosial bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adil. Mana adil? Ya ada adil. Katanya siapa? Adil cari uang. Enggak. Lama baik. Adakah sekarang katakanlah saya katakan ada pertanyaan, apakah seorang yang tidak punya apa-apa bisa mencari suatu keadilan? Nonsense, impossible. Keadilan itu hanya orang-orang yang punya duit. Tapi sekarang peran media kan juga ikut berperan juga ya. Istilahnya kalau dulu mungkin tidak tersorot media, ya bisa saja gitu kan. Tapi bisa saja. Banyak yang ketangkep. Banyak ketangkep. Yang mana, Cak? Kan masalah yang tadi kalau nggak punya, tapi merasa tidak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Coba. Kalau sorot media, coba main narkoba. Ini. Jangan sampai narkoba. Orang nggak pun jangan main narkoba. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya. Tapi kalau punya uang, rehabilitasi, atau, ya kan? Bisa tuntut ini, diputus ini. Ini sudah tidak rahasia lagi. Jadi rahasia umum maksudnya. Begitu. Coba orang punya uang enggak kebal, tapi kalau sudah korupsi jangan kebal-kebalan kamu. Kalau kena KPK nggak ada kebal hukum. Oh ya, pastinya begitu ya. Itulah namanya, tahu ya. Apa, Cak? Sekarang pejabat itu nggak takut dengan malaikat. Takut dengan KPK. Oh gitu ya? Iya, takut ditangkap kena UT-UT ya. Iya, betul. Oke, break dulu ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana, tetap di Hukum di Mata Bowo. Ibu itu kalau nggak difoto dulu makanannya suka nyangkut di tenggorokan. Ini James cowok gue, investor kita. Ganteng. Gimana Pabrik? Apa kamu tuh nggak percaya banget sama aku? Nggak mau natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Maaf Pak. Masa kiri. Ya lo cari kesibukan lah Mil, bosen tau di rumah mulu. Ayam featuring tempe.
Aji lu non, apa? Tuban gua naga. Juara. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik, pemirsa, kita masih bersama di Hukum di Mata Bahwa dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bahwa tentunya. Cak Bahwa, ini masih seputar keutuhan NKRI ya? Iya. Kan ada kaitannya erat dengan bagaimana kita melihat kembali makna dari Pancasila, lalu dari Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Sebenarnya apa sih yang harusnya dilakukan saat ini gitu ya? Karena ya kita tahu sendiri, sepertinya sudah banyak yang tidak menghayati dan sepertinya sudah mengalir menyesuaikan perkembangan zaman yang begitu cepat gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi Cak Bahwa sendiri gimana Cak melihat itu? Memang kalau pejabat sekarang kalau mau bisa suruh kalau jadi pejabat ngapalkan Pancasila apa enggak? Enggak hafal. Apalagi menyangkut sila-sila Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, ya toh? Apa pasal 1? Apa pasal 2? Apa pasal 3? Nah, apa? Coba pasal 3 itu apa? Ayat 1, 2, 3. Apa? Pasal 28 itu apa? Pasal nggak akan hafal. Yang hafal bagaimana mencari suara supaya diangkat jadi pimpinan, itu aja. Taunya itu. Tapi kalau kita bicara tentang masalah apa sih kedaulatan negara kita? Apa sih lambang negara kita? Nah, sebelum jadi seorang pemimpin itu harus ngapalkan Pancasila. Nah, kalau bisa hormat, dihayati. Ya Pancasila dihayati, diamalkan ya. Bagaimana kan dihayati dulu. Ya, betul-betul. P4 itu bagus punya dulu. Zamannya kalau nggak salah zamannya Pak Harto, kita nggak ngecek. Kalau yang salah, tapi kalau baik itu apalagi dulu kalau Harmoko, kalau mencapir. Jadi semua itu diberikan. Oh, cara-cara seperti itu, nilai-nilai bangsa kita itu, persoalan-persoalan bangsa itu disampaikan di tiap-tiap kelurahan, desa dan sebagainya, itu bagus. Tapi sekarang nilai-nilai hilang. Pengamalan menghayati Pancasila tidak ada. Apalagi ya toh, sebelum jadi pejabat hormat pada Sang Merah Putih harus ngapalkan Pancasila. Lupa. Kenapa lupa? Kenapa? Karena sudah tidak lagi Pancasila, sudah hilang dari begitu. Nah, inilah yang saya sedih. Jadi formalitas saja ya. Gitu ya. Kalau jadi pejabat, kalau nggak hafal Pancasila, coret. Coret. Coba hafal, paling nggak. Pancasila, sila ke-1, lupa sudah. Kedua, ketiga, keempat, kelima apa? Lupa. Makanya apalagi menghayati apa arti ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa. Kalau kemanusiaan, Undang-Undang Dasar pasal berapa. Kalau persatuan, Undang-Undang Dasar itu semua ada. Kerakyatan pasal berapa, keadilan pasal apa, itu sudah ada. Jadi kalau dulu itu, menurut pandangan saya, Pancasila, ya sila ke-1 sampai 37 itu adalah merupakan mencerminkan suatu bangsa kita, melandasi suatu bangsa kita, ya toh? Tapi sekarang itu sudah tidak, no way. Bukannya sekarang, yang penting sekarang duduk di kursi empuk, kalau bisa pimpinan 2 periode, kalau bisa 3 periode, kalau bisa seumur hidup. Itu nilai sekarang kalau bisa, wah. Kalau jadi 2 periode aja. Kata siapa? Kata saya. Tahu sampean. Setelah jadi wali kota 2 kali, kemudian jadi wakilnya. Oh, siapa? Aku nggak tahu ya. Habis dari wali kota kepinginnya nyalonkan lurah, nggak ada seperti itu ya. Itu yang saya. Ya pasti pengennya yang lebih atas ya, dong. contohnya nih ya, habis bapaknya, anaknya, itu sekarang. Sumisola itu, sekarang di penjara 6 tahun. Nah itu kan bapaknya gubernur, anaknya jadi, cucunya jadi. Kalau bisa negara kita dipimpin oleh raja, seumur hidup jadi pimpin. Semua senang, akhirnya masuk penjara, kan gitu. Nah itu apa? Keserakahan sudah. Ya kan? Ya. Akhirnya kenapa? 6 tahun dendanya.
Iya kan, contohnya seperti itu. Siapa? Nanti istrinya kalau bisa. Ya? Kalau bisa negara itu sudah dipimpin PPN aja. Nah, oleh karena itu saya kira saya usul nanti. Bahwa gak usah 2 kali. 1 kali kalau bisa. Atau 6 tahun. Itu cakep. 5 tahun nggak bisa. Wah, antam ini, antam sana. Berat negara ini. Wah, kalau sudah bubar nantinya susah untuk mempersatukan kembali. Kenapa? Ya. Kita kembali ke jasmaranya, kembali ke nilai-nilai dulu. Kalau kita bicara bagaimana merdeka, bagaimana sengsaranya negara kita untuk memerdekakan 350 tahun, 3,5 tahun, semua susah. Sekarang merdeka loh, kepingin merdeka mau membubarkan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, berapa menyusun suatu bangsa gak gampang. Maka dengan prihatin sekali saya, ya toh? Gak apa-apa lah kalau itu memang seperti itu, tapi nyatanya demokrasi, korupsi, makan banyak. Iya, betul, Cak. Berapa yang korupsi? Tahun? Ingat, Cemen? Ingat? Berapa? DPR Malang 45, yang masuk 43. Masuk korupsi. Kontingen ini, bener nggak dari kontingen Garuda? Lebih dari 90% ya, lebih dari 90% loh, luar biasa itu. Luar biasa, luar biasa. Bayangkan 45, 43 melebu bludung. Bayangkan. Benar. Iya. Prihatin sih. Gak prihatin itu, memang ya seperti itu. Ya. Kelewatan. Terlalu, ya Kak? Iya, bener, Cak. Bener nggak? Iya, betul. Saya tanya nih. Apa? Bener nggak? Benar kan? Terlalu kalau korupsi begitu ya. Jadi tujuannya supaya pemimpin itu banyak apa? Logoti APBN, APBD, APBN, ya toh? Kalau bisa pungli, kalau bisa korupsi jabatan. Pokoknya duduk-duduk lah. Kenapa? Ya inilah akibat dari demokrasi secara langsung mengakibatkan uang buntung semua, ya. Sampai ada orang gila. Ponorogo itu gak jadi bupati, jadi orang gila. Ya toh? Semua. Makanya kalau kita itu seperti kondisi-kondisi ini boleh, tapi membahayakan bagi nantinya untuk kedepannya bangsa. Akhirnya tercampakkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bangsa Indonesia kita tercampakkan. Tapi saya tetap, kami refresh kembali bahwa saya tidak setuju dengan adanya sila keempat tidak utuh. Itu saya pertahankan nilai keempat. Kenapa? Karena kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan Indonesia itu ada satu perwakilan. Dari dulu itu ada kepala adat, ini sudah sudah seperti itu. Jadi apa? Jadi nggak memakan satu nilai. Sekarang nggak. Kepingin jadi DPR, wah, kepingin jadi pilihan-pilihan. Nah, kalau dulu itu sudah ada, hanya pemilihan kepala desa itu sudah mencerminkan suatu demokrasi, tapi sebatas kepala desa kan. Tapi sekarang ditingkatkan menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR, RI, DPR, DPD, semua. Akhirnya apa? Memakan biaya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, coba dilihat nih. Apa, Cak? Kas negara. Kosong. Karena untuk apa? Untuk apa? Pilpres dan Pileg. Habis. Sok kita, sok. Pesta demokrasi kan. Tapi masuk semua ya. Masuk semua ya. Banyak yang masuk ya. Pesta demokrasi, gelundung. Ya toh, akhirnya masuk hotel ya. Hotel Prodio, dan bayar. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Iya, betul. Bener enggak? Betul, ya, pastinya gitu. ASEAN loh. Iya. Nah itulah. Pola-pola seperti itu belum bisa untuk memberikan satu kedewasaan. Arti tindak pidana korupsi. Jadi korupsi berbahaya. Kalau kita melihat arti dari korupsi, orang itu kalau jadi pemimpin, dia otomatis kalau ngerti korupsi, dia nggak mau. Potensi kata dapat.
dengan kekuasaannya. Iya toh? Ya. Itu aja bisa kena. Karena dapat potensi, ya toh? Nah, kenapa? Ya. Kalau kita lihat, semua akan diincar. Laporan hasil kekayaan dari bupati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan berapa kekayaannya? Ya, hanya 50 miliar. Setelah berapa tahun-tahun, woi, jadi 600 miliar, 700 miliar. Uang dari mana? Warisan udah habis loh. Warisan bangsa nih, dah. Oh, gitu ya. Warisan bangsa ya, Cak ya. Ya, makanya saya setuju kalau ada Ya. kalau habis ketangkap senyum-senyum ya. Tebar senyum ya. Oh, saya usulkan kayak gitu. Bajunya oranye terus dikasih tikus lontong yang putih ya. Buntutnya yang besar tuh. Biar kalau ditangkap enggak kesenyum. Oh, tahu apa? Oh, ekornya tikus lontong besar sekali gitu. Bulat di situ. Jadi dibuat-buat sini enak. Jadi sekali-sekali enggak apa-apa. Biar cek tebar senyum sama tapi lihat tuh. Ada ikonnya ya. Iya. Oh, iya. Tahu tikus lontong? Iya, yang gendut. Tikus itu. yang besar, ekornya besar. Nah, itu. Sering grogoti itu ya toh. Kalau malam grot itu. Tapi kalau korupsi grogoti uangnya. Iya. Iya enggak? Iya, betul, Cak. Nah, bener kan? Iya. Cak, ini kembali lagi ya ke Pancasila nih. Ya, Pancasila Cak, lagi. Bowo kira-kira setuju nggak kalau ada statement yang mengatakan, oke, Pancasila itu sebagai ideologi negara, dasar negara memang Setuju. tidak bisa dirubah. Benar. Tapi walaupun konstitusi bisa dirubah, bisa berubah, bisa. Ya. Anda setuju nggak? Konstitusi bisa dirubah. Ini kan sudah amandemen. Ya. Sudah kelewatan. So, kalau saya sih boleh, tapi Ya. coba dilihat. Perlombaan Ya. satu Pancasila yang tahu ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, Ya. sila keempat. Dirubah ini. Nilainya bangsa dulu ada satu perwakilan. Kalau nggak ada perwakilan, akan apa? Ingat, kita masih ingat, yaitu politik Dewi Impera. Memecah belah, itu sebetulnya. Nggak tahu, ingat sejarah. Bahwa Belanda dulu supaya nggak bersatu, supaya nggak ada perwakilan. Kalau bisa, ya toh, Ya. tahu. Semua ingin jadi raja, semua itu nggak tahu. Taunya hanya undang-undang bolong. Oh, tapi gampang undang-undang bolong. silanya bunyinya tetap, Cak. Tapi itu tadi ya, berarti ya. Ya, nggak Konstitusinya apa-apa. boleh Konstitusinya dirubah. ada sila keempat. Penting sekali. Ya. Sila keempat nih, ya toh, perayaan dipimpin oleh perwakilan. Kalau dulu diwakili, tiap itu makanya nggak Belanda nggak mau diwakili. Kalau ini ada raja, gesek sini, tadi adatnya akan tahu. Nah, Ya. oleh karena itu, makanya saya sangat setuju Ya. pada Jogja itu. Kenapa, Cak? Kuat itu dia. Daerah istimewa. Iya, di raja. Dia rakyatnya dikodau sama raja. Itu perwakilan namanya. Iya toh? Nah, daerah ini diwakili ini, rajanya ini. Kuat dulu. Makanya Belanda itu masuknya adatnya disikat. Dan baru ajo semua. Tapi gak ditahu sebetulnya. Sejarah itu akan menjawab bahwa negara kita itu tetap negara yang diwakili, negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah pemimpin memang harus ada perwakilan. Nah, contohnya dulu ya, kalau gubernur itu yang milih hanya 100 orang. Ya. Tapi sekarang Jawa Timur sampai milih semua. Nah, berarti anggarannya dari mana? Anggarannya? Oh, masa pura-pura nggak tahu, Iya. Cak? Tahu ya? Sebetulnya Ya. saya sedih. Ngangkat bupati itu ada subsidi dari negara. Ceng! Ngangkat gubernur ada subsidi negara. Ceng! Ngangkat wali kota. Ceng! Sudah uang dikeluarkan. Nggak taunya korupsi. Jadi 2 kali. Wis dikorupsi, diangkat uang, ini uang. Makanya ludes. Jadi uang negara ini ludes. Kalau sekarang kita katakan ya, nggak usah begitulah. Kita bagaimana tentang pendidikan kita. Ya. Gitu aja lah. Sudah nggak usah muluk-muluk. Ini Ya. teori-teori ini ternyata hasilnya ya 0 datar. Sudah. Kalau kedua,
dikumpulkan bagaimana tentang kesehatan rakyat kita supaya nggak bahaya dan sebagainya. Itu aja. Gak usah lah kesehatan. Gak usah bicara kesejahteraan. Pendidikan lah itu supaya jangan sampai bayar. Itu aja. Berarti kalau ada suatu calon presiden mengatakan saya siap. Kalau saya jadi presiden nantinya sekolah tidak akan bayar sampai SMA. Nah, itu cakep. Saya akan jadi presiden, saya mensejahterakan apanya sejahterakan. Sejahterakan apa? Gak bayar sekolah aja gak bisa sejahterakan. Kesehatan gak bisa sejahterakan. Saya mengapa itu? Itulah ngomong orang tidur. Kalau kita bicara, sudah nggak usah muluk-muluk. Sejahtera itu luas sekali. Kalau kita bicara, pendidikan aja dulu. Nah bayar. Nah kedua. Kesehatan itu aja. Sudah itu gak usah kita sejahtera itu kalau dipenuhi oleh negara berarti cakep. Jangan bicara pasal 34. Fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggung negara. Jangan itu jangan. Ini aja lah pendidikan supaya kalau sudah pendidikan bagus, semua settle, semua sederajat baru membangun demokrasi. Langsung. Itu namanya. Tapi kita belum bisa ke sana. Harus kita pintarkan. Ya butuh proses, Cak. Sabar, ya proses. Ya. Nanti 30 tahun lagi sudah bubar. Belum. Oke, break dulu. Tahan dulu. Kita nanti kembali lagi ya, Cak Bowo ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini tetap dihukum di mata Bowo. Cari lagi lo sendiri. Kaki papa tuh gitu. Lupa kalau mama juga punya pipi. Selamat pagi cantik. Somat, Jiji. Mau pesan apa? Kami punya mojito. Saya nggak mau hito. Saya mau minum. Tugas tuh cuma 3. Masak, dan masak. Kalau orang-orang cari suami yang ganteng, aku mah cari yang baik. Nggak jelek-jelek amat kali. Bagi kaum Hawa, kuku indah merupakan anugerah yang memiliki daya tarik sendiri. Proses nail art tergantung kerumitan desain yang akan dipakai. Biasanya kalau desain itu simple akan memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things you used to. Ibu itu kalau nggak difoto dulu makanannya suka nyangkut di tenggorokan. Ini James cowok gue, investor kita. Ganteng. Gimana Pak? Papa kamu tuh nggak percaya banget sama aku. Gak mau natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Maaf Pak. Masa kiri. Ya lo cari kesibukan lah, Niel. Bosen tau di rumah mulu. Ayam featuring tempe. Baju lu non apa? Tuban gua naga. Juara. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kesuksesan seseorang melalui program Celah Sukses dari Surabaya TV. Nah, kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang bisa membuat Mas Kunto bisa sesukses ini, seberhasil ini? Melakukanlah yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, dan buat negaramu. Itu. Luar biasa. Jadi yang memotivasi adalah Mama. Baik, kembali lagi di Hukum di Mata Bowo dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Sepertinya juga sudah ada para tamu kita di studio kali ini yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan nih, Cak Bowo. Langsung saja kita sapa ya. Baik, monggo siapa yang mau bertanya silakan. Ya. Baik. Terima kasih. Iya. Dengan siapa dan di mana gitu ya. Atas waktunya. Baru kali ini saya ketemu dengan Cak Bowo yang cukup ganteng. Ya. Oh ganteng ya, alhamdulillah. Amin. Karena laki-lakinya. Ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Bowo dalam tentang hukum yang ada, seperti baru-baru ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur ya. Salah satunya yang kita kabar yang paling hangat saat ini adalah di
daerah Papua. Sehingga timbul korban sekitar 32 orang. Ya, itu sampai dengan saat ini itu kan dimotori oleh OPM atau KKB. Kira-kira dari dua organisasi tersebut bisa disebut dengan teroris. Terus undang-undangnya bagaimana dan dikenakan dalam pasal berapa dalam kejahatan di atas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? dengan Pak siapa tadi? Pak Muklis. Pak Muklis. Ya. Pak Muklis di mana Pak? Dari mana? Maksudnya dari Surabaya. Oh dari Surabaya, oke. Sip, itu, Ya, Pak Muklis, Wah. gimana nih pertanyaannya? Wah, ini Pak Muklis kita juga ya. Jadi ada UPM ya di Papua Ya, itu. gimana itu, inilah. Cak? Ini menjadi salah satu PR-nya ya. Ya. Kalau kita bicara teroris, ya toh, itu terlepas dari dia itu nggak menyampaikan itu teroris, tapi dia itu membunuh massal dengan kriminal murni. Ya, ya. Karena ya. kalau kriminal murni berarti masuk pasal 340, membunuh seseorang. Ya. Jadi hukumannya ini bisa seumur hidup mati, bisa seumur hidup. Tapi apakah bisa kita menangkap seorang yang sedang ada senjata? Makanya ini harus ada orang yang terlatih. Bahwa apa yang disampaikan Pak Muklis tadi pasalnya kalau itu kriminal 340, membunuh seorang. Begitu. Siapa yang bunuh? Tapi kan banyak yang itu. Berapa orang? Nah, yang bunuh berapa? Tapi ini harus adanya suatu proses kalau kita negara hukum ini. Ya. Yaitu pasal 3 ayat 3, negara kita negara hukum, tetap harus proses hukum supaya nanti ke persidangan. Ya, Nah, ya, sampai. ya. Tetapi kalau sampai nggak diketemukan, sampai ini nggak, ini saya sampaikan bahwa ini adalah proses hukum sesuai dengan kedaulatan kita. Apakah sesuai dengan perang? Ya. Kalau perang ini adalah TNI nantinya, kedaulatan kita, penting itu. Ya. Kedaulatan, injak-injak, ya toh. Kemudian adalah memang merupakan bagian keamanan negara harus. Bagian ini menjadi satu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan negara. Ya. Nah, dari kedaulatan semuanya itu adalah kalau nantinya Ya. sampai dia nggak ketangkap, berarti negara kita itu adalah lemah. Ya, Harus ya, itu sampai tangkap semuanya. Ya. Saya berdoa supaya tangkap. Kalau bisa, ini terlatih semua. Teror-terornya daerahnya ini nggak seperti sini. Kalau daerah sini tangkap bisa. Tetapi kalau tangkap teroris nggak seperti ini. Ini berbahaya. Ini perang ini. Ya, ya, ya. Perang lawan OPM. Ya. Organisasi Papua Merdeka. Dia ini merdeka. Dia kalau jangan merdeka harus kita tuntaskan. Ya. Kalau sudah ini menyangkut terdiri dari kedaulatan kita, maka dengan demikian penting sekali. Ya. Kita bersatu, kita berdaulat, itu penting. Nah ini akibatnya pemilihan langsung dan sebagainya, demokrasi ini. Ternyata ada gejolak seperti itu, semua ingin merdeka. Ya, ya, ya. Ini ya. dari ekses kepingin merdeka UPM ini. Kalau dulu DOM, daerah militer di Aceh, ya ini sudah ada sesuatu yang khusus. Ini mau merdeka lagi, merdeka. Ini apa? Nah inilah Ya. dosa dari sila keempat. Begitu Pak. Kalau sila keempat ini dosa. Ini Pancasila ini soto, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini soto. Kalau sudah merombak Pancasila, berarti akan dosa besar pada pendiri bangsa. Hanya itu aja. Ya. Sekarang bagaimana? Ya. Ini hanya UPM saja, berebut. Belum nanti meletus sana, meletus sini, waduh, bingung negara kita. Ya, ya, ya. Kali ya, kalau betul. negara di daerah-daerah sini sih mudah, tetapi kalau daerah seperti itu agak susah. Kena ya apa? Kena ini jangan remehkan. Ini orang terlatih semua. Ini politik tidak. Yang penting adalah kalau saya adalah kriminal. Kalau teroris harus dihabiskan. Tapi teroris dari mana? Ya. Teroris itu adalah indikasi dari teroris ya. Ya. Indikasi dari Timur Tengah, ISIS. Itu teroris. Kalau ini bukan teroris, Pak Muklis, ini kriminal. Ya. Kalau kita bicara teroris adalah dari Timur Tengah, yaitu akarnya, yaitu ISIS. Ya, 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 ya. Nah, mudah-mudahan bisa tertangkap ya. Ya. Jadi itu kriminal murni, nanti pasalnya 340. Oh, baik. Ya. Ya. Oke. Itu dengan perencanaan dan sebagainya, hukumannya adalah mati dan seumur hidup. Apalagi orang itu ya. Hanya Ya. dua pilihan hukumannya. Demikian. Oke. Demikian, Gimana, Pak Muklis? Pak Muklis?
Sudah terjawab ya. Ada lagi mungkin yang bertanya, monggo. Kalau nggak ada tawakil lagi bisa? Oh, bisa. Boleh silakan. Mau tambah lagi boleh. Saya sangat respect dengan Pak Bowo. Ya. Karena kita sama-sama Surabaya mungkin. Ya. Jadi gini Cak Bowo, Ya, mungkin Pak dalam Mulis. pasal 34 ya, Ya. bahwa fakir dan miskin ditanggung jawab negara. Iya. Kalau kita sinergikan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu kan sangat baik sekali. Kalau implementasinya di bawah cukup baik. Ya. Tapi yang selama ini terjadi untuk fakir dan miskin dalam pelayanan yang sebenarnya itu di bawah nggak seperti bayangan yang ada di undang-undang sama di Pancasila. Gimana Pak Bowo untuk menyikapi masalah itu? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Gimana Terima kasih, ya? Bang Mulis. Implementasinya lain ya. Memang pasal 34 keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu sebetulnya merupakan satu bagian dari Pancasila, merupakan bagian dari sila kelima, ya toh? Tetapi implementasinya berubah semua. Nah inilah kenapa? Karena disunat Pak Muklis, sunat terus disunat. Ini dapat sini sunat. Ya ini memang kita tidak bisa, ini budaya, kultur. Jadi dari kita tradisi dari Orde Baru ke Reformasi ya masih ada sisa-sisa seperti itu, apalagi ada sesuatu itu ya masih apa-apa gen-gen itu loh. Tahu gen? Kalau dokter gennya itu, tahu. Nah, ya itu. Jadi peninggalan itu masih ada nyantol aja apanya apa itu budayanya. Nah, budaya seperti itu hal itu katanya biar, tapi kasihan ya. Kalau hal itu ada alimentasinya dibahas seperti itu adalah orang-orang yang membagikan sesuatu yang berhubungan dengan adalah untuk masyarakat yang kurang, yaitu sesuai dengan pasal 34 yaitu negara bertanggung jawab pada fakir miskin dan orang telantar. Itu penting. Tapi kalau sampai ini disunat, berarti harus korupsi. Lebih baik ini jahat sekali. Berarti bisa diancam seumur hidup oleh orang ini. Jadi manfaatkan tentang masalah seperti manfaat satu situasi dan kondisi berbahaya. Ini untuk orang miskin ternyata disunat, orang miskin ternyata dikorupsi. Nah itu namanya kebangetan. Oh ya. Nah sudah bisa terjawab ya Pak Muklis ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lainnya? Enggak? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nah ini kalau kita kembali lagi nih kira-kira apa nih intisarinya dari yang kita bahas pada malam hari ini, Cak? Apa yang ingin disampaikan oleh Cak Bowo ini? Terima kasih. Ya. Untuk pada umumnya untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ingat 4 bulan lagi kita menghadapi yaitu pilpres atau pileg. Nah, jangan ikut-ikutan, jangan latah terhadap IT. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada pasal 2728. Ingat, ketika ada ujaran kebencian, laporan sini, laporan sana, saudara akan sedih, keluarga saudara. Istri saudara, anak saudara, ketika saudara terbujuk rayu dengan kata-kata apa yang berhubungan dengan diviralkan, apa berhubungan dengan WA, hati-hati. Kalau nggak senang akan tabrakan, tim sukses A, B, C, D akan terjadi suatu kericuan, maka saudara nggak ikut-ikutlah. Kalau mau nyoblos, jangan nyoblos yang benar. Jangan terpengaruh budaya-budaya yaitu ucapan manis, tapi kemanisan ini akan mengakibatkan saudara terjerumus ke dalam penjara. Siapa yang akan bela? Tak akan ada. Maka dengan demikian penting sekali lah saudara masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Hayatilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan hukum itu hukum negara, dasar falsafah bangsa. Itu. Kalau saudara melihat tentang Pancasila, mulai sila pertama sampai kelima dan tentang undang-undang dasar dan proklamasi atau tentang adat-adat atau budaya kita, yaitu leluhur kita, saudara tidak akan kena bahaya. Gak usah ikut-ikutan. Tahu masyarakat tetap masyarakat. Masyarakat tidak ada tempat untuk sejahtera. Contohnya, ketika presiden siapa saja ya tetap masyarakat. Ada Adigo. Saya masih ingat ada kata-kata, ada yang saya lihat tuh. Nyoblos gak nyoblos tetap melarat. Ada di dalam tulisan itu. Itulah perlu dihayati.
Ya. Bisa nyoblos nggak nyoblos termarat. Tahu hasilnya apa? Ya. Hasilnya nggak usah terpengaruh dengan adanya sesuatu yang berhubungan dengan ujar kebencian, penghinaan, penyemaran. Hati-hati. Nanti saudara berhubungan dengan hukum. Kalau sudah saudara tersentuh hukum, aduh, saudara akan nangis. Bagaimana sih proses hukum? Mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan, sudah nggak ada tempat untuk orang-orang yang kita. Orang-orang kita apa? Orang-orang yang orang kecil, kaula alit, tidak ada tempat untuk apa? Untuk dibela. Kenapa? Karena inilah hal-hal saya sampaikan adalah fakta yang saya sampaikan. Saya tidak akan bohong. Saya tidak akan ngibuli, tetapi ucapan hukum di mata bawah selaku Associate Profesor Dr. Sunarno Wibowo adalah suatu kebenaran yang benar, suatu pengalaman yang benar, suatu proses yang benar, suatu cara yang benar. Hati-hati apa yang saya sampaikan perlu dicatat dan dihayati dan ditanamkan dalam hati. Demikian. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bowo untuk edukasinya pada malam hari ini ya. Pastinya juga bisa memberikan manfaat yang banyak nih bagi para pemirsa yang ada di rumah. Pastinya begitu. Jangan lupa. Ya, jangan lupa kalau Anda ingin mengikuti ya edukasi dari Cak Bowo terutama masalah hukum, bisa mengikuti program Hukum di Mata Bowo di Surabaya TV setiap hari Jumat. Jam berapa, Cak? Nah, jam 8 sampai 9. Betul. Hukum di Mata Bowo sudah menjadi haki dari negara, sudah ditetapkan. Jadi ciptaan ini sudah ciptaan, jadi tidak ada lagi. Jadi hukum di Mata Bowo sudah menjadi ditanam oleh negara. Makanya kita mengedukasi sudah apa? Sudah direvisi, bukan direvisi, sudah dinilai oleh bangsa, oleh negara, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ditandatangani, sudah ciptaannya. Hukum di Mata Bowo. Ini sudah ada hak izinnya. cipta ya? Cipta. Takut saya nanti. Kalau nggak ada cipta, nanti akan apa? Tidak apa. Kalau sudah negara sudah ngasih stempel, berarti apa? Sudah diuji dan dinilai, sudah dipertanggungjawabkan. Demikian. Maka jangan lupa. Hari Jumat jam 8 dan sampai jam 9 malam di malam Surabaya dong. TV, Lihat nonton Hukum di Mata Bowo. Pastinya begitu ya pemirsa. Cakep nggak? Oh ya, pasti. Bagaimana cakep? Baik, pemirsa, demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah bersama dengan kami dan saatnya saya Faryame juga segera pamit. Dan untuk Anda yang juga sudah berpartisipasi, para tamu undangan juga sekali lagi berterima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.